Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifiki Ahmad Maulana dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi PGSD dari SD 18A3. Di sini saya akan menjelaskan RPP tentang bahasa Indonesia. Ini akan menjelaskan tentang satuan pendidikan sdngurumaju.com kelas 3 semester genap. Tema 8 Prajamuda Karana. Subtema 1 Aku Anggota Pramuka. Muatan terpadu Bahasa Indonesia. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Nah, di sini ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Nah, yang keempat ini menunjukkan keterampilan berpikir atau bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kompetensi dasar dan indikator atau disebut dengan KD. Nah, di sini saya akan membacakannya. Muatan bahasa Indonesia nomor 3.9, kompetensi mengidentifikasi lambang atau simbol rambu-rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis, dan visual. 4.9, menyajikan hasil identifikasi tentang lambang simbol rambu lalu lintas. Pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata, buku, dan kalimat efektif. Indikatornya 3.9.1 mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Indikator kedua 4.9.1 menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar, gitu ya. Nah, yang kedua ini setelah membaca, siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Setelah bernyanyi, siswa dapat menunjukkan variasi pola irama yang sama mirip dan perbedaan pada lagu berbentuk A, B dengan benar. Setelah bernyanyi, siswa dapat memerankan pola irama dan variasi pola irama yang sama, mirip, dan berbeda melalui menyuarakan atau permainkannya dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar ini, siswa dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar. Yang 3D materi 1. Ciri-ciri yang berhubungan dengan pramuka.
Yang kedua, pengenalan lagu kebangsaan, lambang negara dan bendera negara Republik Indonesia. Yang ketiga, membuat simpulan sudut. Nah, yang titik sumber dan media. Yang satu titik buku pedoman grup guru tema 8 kelas 3 dan buku siswa tema 8 kelas 3 buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 file dapat dimati guru. Yang kedua, berbagai atribut pramuka. Yang ketiga, lambang negara Garuda, Pancasila dan bendera merah putih. Yang keempat, berbagai bentuk benda yang memiliki sudut. Nah, di sini ada pendekatan atau metode. Nah, pendekatan saintifik, strategi kooperatif, learning, teknik explanation non explain. Metodenya permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Nah, kegiatan pembelajaran ini yang pertama kegiatan pembuka. Deskripsi kegiatan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, mengajak hadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Yang ketiga, guru mengajak siswa membaca senyap buku bacaan yang mereka bawa. Hal ini untuk mendukung program literasi. Kegiatan membaca senyap dapat dilakukan selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit, jika ada siswa yang tidak membawa buku bacaan, guru dapat meminjamkan buku-buku bacaan yang ada. Nah, yang ada di kelas atau di perpustakaan sekolah. Kegiatan pembacaan juga bisa memanfaatkan teks yang ada pada buku siswa. Yang kelima, buku yang kita dibaca tidak harus selesai dalam satu waktu. Jika belum selesai, dapat dilanjutkan membacanya. Di pertemuan berikut, buat daftar baca dapat untuk melihat proses dan perkembangan program membaca. Yang keenam, kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah menceritakan buku yang sudah dibaca di rumah dan melaporkan daftar buku yang sudah membaca untuk mendatangani. Yang keenam, kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah menceritakan buku yang sudah dibaca di rumah, melaporkan daftar buku yang sudah dibaca ditangani guru. Yang ketujuh, guru mengaitkan pelajaran dengan pemahaman siswa agar siswa tersebut dengan bertanya-tanya. Pertama, apakah siswa tahu pramuka itu? Yang kedua, apakah apa saja yang mereka tahu tentang pramuka? Yang ketiga, apakah siswa masih ingat dengan lambang-lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Alokasi waktunya adalah 15 menit. Nah, masih ada tentang berdiskusi tentang pengenalan lambang negara dan lagu kebangsaan dan kegiatan pramuka sebagai rasa cinta kepada negara. Hal ini dapat memperkuat karakter nasional. Yang kedelapan, guru memotivasi siswa dengan menyampaikan manfaat dari materi yang akan diberikan. Kegiatan intinya, ayo bernyanyi. Yang pertama, siswa berbagi cerita tentang pengalaman mengikuti kegiatan pramuka. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri yang berhubungan dengan pramuka. Siswa berlatih tepuk pramuka. Nah, di sini ada contohnya ya. Tepuk pramuka, prok. Nah, selesai itu yang kedua, siswa diajak pelatih membuat variasi tepuk tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Yang ketiga, yang keempat, siswa mengenal salah satu lagu pramuka yaitu Pantun Pramuka.
Pantun pramuka ini diciptakan oleh Ad Mahamud. Alokasinya 140 menit. Nah, yang kelima ini siswa berlatih menyanyikan lagu pantun pramuka secara mandiri dan berkelompok. Yang keenam, siswa mengamati irama setiap bait. Yang ketujuh, siswa berlatih menentukan bait lagu yang memiliki irama yang sama, mirip, dan berbeda. Nah, kegiatan penutupnya sebagai penutup guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari itu. Setelah melalui momen refleksi, siswa dan guru bekerja bersama membersihkan ruangan kelas. Yang kedua, setelah merapikan dan membersihkan ruangan kelas, siswa diminta duduk kembali ya di tempat masing-masing. Lalu yang ketiga, kegiatan ditutup dengan doa bersama menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Yang terakhir, dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa religius. Alokasi waktunya 15 menit. Yang ke penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan, dan presentasi, unjuk kerja atau hasil karya proyek ya. Dengan rubrik penilaian sebagai berikut: ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nah, di sini saya akan membacakan tentang penilaian sikap. Penilaian sikap, pengamatan dan catatan sikap dalam kegiatan menggunakan lambar observasi. Nah, yang kedua, penilaian pengetahuannya. Pengetahuan itu ada 2 tes. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes tertulis mengenai luas permukaan. Nah, yang ketiga, saya akan membacakan tentang penilaian keterampilannya. Penilaian keterampilan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengisi tabel tentang lambang negara dan lambang gerakan pramuka. Yang kedua, skor jumlah benar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.